Di hari suamiku diwisuda menjadi dokter, ia tidak memberiku ucapan terima kasih. Ia memberiku map coklat berisi surat cerai. Kita sudah tidak setara. Saras, katanya pelan. Aku malu punya istri tamatan SMA, aku hanya tersenyum. Aku tidak menangis karena aku tahu 2 tahun lagi namaku akan membuat tangannya gemetar. Halo sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini aku akan menceritakan kisah tentang seorang perempuan yang dibuang setelah segala pengorbanannya. Tentang air mata yang tidak boleh diremehkan. Jika kamu menyukai kisah balas dendam yang elegan, tulis hadir beserta nama kotamu di kolom komentar. Mari kita mulai. Namaku Saraswati. Orang memanggilku Saras. Tahun ini usiaku 33 tahun. Aku hanya seorang tamatan SMA dari sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Tidak punya gelar, tidak punya warisan. Yang aku punya hanya satu hal, ketekunan yang tidak pernah padam. 8 tahun aku menjadi tulang punggung, bukan untuk diriku sendiri, melainkan untuk seorang laki-laki yang dulu kupanggil suami. Namanya Bayu. Saat kami menikah, ia baru saja diterima di Fakultas Kedokteran sebuah universitas ternama. Aku ingat malam itu. Ia memelukku erat di teras rumah kontrakan kami yang sempit di pinggiran Bekasi. Tunggu aku, sayang, bisiknya waktu itu. Setelah aku jadi dokter, kamu tidak perlu kerja keras lagi. Kamu akan kududukkan seperti ratu. Kamu fondasiku. Saras. Aku percaya, aku menyimpan kalimat itu seperti orang menyimpan jimat. Aku mengulanginya dalam hati setiap kali tubuhku rasanya mau roboh. Kami memulai dari nol. Benar-benar nol. Ijazah SMA-ku tidak berharga di pasar kerja. Maka aku mengambil apapun yang ada. Pagi aku menjadi kasir di sebuah toko bahan bangunan. Siang aku menjadi penjaga konter ponsel. Malam aku menjahit baju pesanan tetangga sampai mataku perih. Lalu aku belajar satu hal yang mengubah segalanya. Bos toko bahan bangunan tempatku bekerja sering bicara tentang tanah, tentang kafling, tentang harga yang naik tiap tahun. Aku mendengarkan, aku mencatat. Aku mulai memahami satu kata yang kelak menjadi takdirku, properti. Aku tidak punya modal untuk membeli tanah, tapi aku punya lidah yang jujur dan ingatan yang tajam. Aku menjadi perantara. Aku mempertemukan penjual tanah dengan pembeli. Sekali transaksi, berhasil. Aku mendapat komisi. Kecil di awal, 500.000, 1 juta. Tapi aku tekun. Aku menabung setiap rupiah, menyisihkan untuk Bayu, dan menyimpan sisanya rapat-rapat. Sementara aku banting tulang. Bayu menjalani kuliahnya, dan kuliah kedokteran itu mahal, sangat mahal. Uang gedung, uang semester yang membengkak, praktikum, buku-buku tebal yang harganya bisa untuk beli motor bekas. Belum lagi biaya kos Bayu di dekat kampus, karena katanya ia butuh tempat tenang untuk belajar. Aku menanggung semuanya, tanpa mengeluh. Setiap akhir bulan, aku mengirim uang. Setiap ujian, aku menelpon, menyemangati. Aku rela makan dengan nasi dan tahu goreng berhari-hari. Asalkan Bayu bisa makan layak dan tetap fokus. Ibu Bayu, yang kupanggil Bu Lastri, tinggal bersama kami selama beberapa tahun. Sejak awal, beliau tidak pernah benar-benar menerimaku. Di matanya, aku hanya perempuan kampung yang beruntung bisa menikah dengan anaknya yang pintar. Untung Bayu mau menikahimu, Saras, katanya suatu kali sambil menyeruput teh. Coba kalau bukan dia. Siapa yang mau sama perempuan cuma lulusan SMA? Aku diam. Aku menelan kalimat itu seperti menelan duri demi rumah tangga. Kupikir, demi Bayu, tahun demi tahun berlalu. Aku semakin mahir di dunia properti. Diam-diam, dari komisi yang kukumpulkan, aku membeli sebidang tanah kecil di pinggiran kota. Murah, tidak strategis. Tapi itu milikku sendiri, hasil keringatku. Dan tidak seorang pun tahu. Bahkan Bayu tidak tahu. Aku menyimpannya sebagai rahasia. Entah untuk apa. Mungkin naluri seorang perempuan yang tahu bahwa janji laki-laki tidak selalu bisa dipegang. 8 tahun, bukan waktu yang sebentar. 8 tahun aku menua dalam diam. Sementara Bayu
tumbuh dalam terang. Dan akhirnya, hari yang kami tunggu tiba. Bayu lulus. Ia menjadi dokter. Garis akhir yang kami perjuangkan bersama. Kupikir, akhirnya tercapai. Pagi itu aku berdiri di balkon kontrakan kami. Di tanganku ada kemeja putih baru. Kemeja terbaik yang bisa kubeli dengan sisa tabungan bulan itu. Kemeja untuk Bayu, untuk hari wisudanya. Aku tersenyum membayangkan wajahnya. Aku belum tahu bahwa hari paling membahagiakan itu akan menjadi awal dari kehancuran rumah tanggaku. Hari wisuda itu cerah. Aku datang ke gedung megah tempat acara digelar, membawa kemeja putih yang sudah kusetrika rapi semalaman. Aku mengenakan kebaya sederhana, satu-satunya yang kupunya. Aku ingin terlihat pantas berdiri di samping suamiku, sang dokter baru. Tapi sejak aku tiba, ada yang aneh. Bayu menyambutku dengan dingin. Senyumnya kaku. Matanya tidak lagi menatapku seperti dulu. Ia menerima kemeja itu tanpa ucapan terima kasih, lalu menaruhnya begitu saja di kursi. Kamu tidak usah terlalu menempel, Saras, katanya pelan, hampir berbisik. Banyak rekan dokterku di sini. Aku tidak mau mereka salah paham. Aku terdiam. Salah paham tentang apa? Bahwa aku istrinya, bahwa aku yang membiayai semua ini. Dadaku terasa sesak, tapi aku memilih diam. Hari ini hari besarnya, batinku. Jangan rusak. Di sudut ruangan, aku melihat Bu Lastri berdiri bersama seorang perempuan muda yang anggun. Perempuan itu berbalut gaun mahal, rambutnya tertata sempurna, wajahnya bersinar oleh perawatan yang tidak murah. Bu Lastri merangkul lengannya dengan akrab, seolah perempuan itu menantunya sendiri. Aku mendekat, ingin menyapa, tapi sebelum aku sampai, kudengar Bu Lastri berkata pada perempuan itu, "Nadia, sabar ya. Nak, sebentar lagi semua beres." Bayu sudah berjanji. Perempuan bernama Nadia itu tersenyum manis. Lalu matanya menangkapku. Dan senyumnya berubah menjadi tatapan meremehkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku mundur. Hatiku berdebar tidak enak. Siapa Nadia? Kenapa Bu Lastri bicara seolah ada rencana yang sedang kutunggu hasilnya? Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Beberapa hari kemudian, aku menemukan jawabannya. Ponsel Bayu berdering di meja saat ia mandi. Layarnya menyala. Sebuah nama muncul. Nadia. Dengan emoji hati di belakangnya. Aku tidak pernah membuka ponsel suamiku selama 8 tahun. Tapi, malam itu, entah dorongan dari mana, jariku menyentuh layar. Pesannya singkat. "Sayang, kapan kamu urus surat itu? Aku sudah tidak sabar jadi nyonya rumah. Mama juga sudah siapkan semua." Tanganku dingin. Surat apa? Aku menggulir ke atas. Dan di sana, dalam puluhan pesan, terbentang sebuah pengkhianatan yang sudah berbulan-bulan berjalan di belakangku. Bayu dan Nadia. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Nadia adalah anak seorang pengusaha kaya, Tuan Wibowo, pemilik jaringan klinik besar di kota. Bagi Bayu, Nadia bukan hanya perempuan cantik. Nadia adalah pintu menuju dunia yang selama ini ia inginkan. Dunia yang menurutnya tidak bisa kuberikan. Aku meletakkan ponsel itu kembali, persis seperti semula. Saat Bayu keluar dari kamar mandi, aku sudah berbaring memunggunginya. Pura-pura tidur, tapi mataku terbuka lebar di kegelapan. Air mataku mengalir tanpa suara. 8 tahun. 8 tahun aku menanam. Dan inilah panen yang kuterima. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Tapi sesuatu dalam diriku berubah. Tangisan terakhirku tumpah malam itu. Setelahnya, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya satu pertanyaan dingin yang terus berputar di kepalaku. Apa yang akan kulakukan? Esoknya, sikap mereka semakin terang-terangan. Bu Lastri mulai memperlakukanku seperti pembantu di rumahku sendiri. Setiap aku bicara, ia memutar mata. Setiap aku masak, ia mencela rasanya. Suatu sore, saat beberapa kerabat Bayu berkumpul, Bu Lastri sengaja bicara keras agar semua mendengar. "Bayu sekarang sudah dokter," katanya bangga. "Sudah pantas dapat istri yang sepadan, yang berpendidikan, yang dari keluarga baik-baik, bukan yang asal comot dari kampung." Wajah-wajah di ruangan itu
menoleh padaku. Sebagian menahan tawa, sebagian menatap kasihan. Aku berdiri di tengah dapur, memegang nampan berisi teh, dan kupaksa tanganku untuk tidak gemetar. Aku letakkan nampan itu pelan-pelan. Aku tatap Bu Lastri, lalu kutatap Bayu yang hanya menunduk diam. Diamnya Bayu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan, karena dengan diam ia membenarkan semuanya. Hari itu, di tengah dapur yang penuh tatapan menghina, aku berjanji satu hal pada diriku sendiri. Aku tidak akan menjadi korban. Aku akan pergi. Tapi saat aku kembali nanti, aku tidak akan kembali sebagai mantan istri dokter yang biasa. Aku akan kembali sebagai sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Puncaknya tiba seminggu kemudian. Bayu memintaku duduk di ruang tamu. Di atas meja, ia meletakkan sebuah map coklat. Bu Lastri berdiri di belakangnya, melipat tangan dengan wajah puas. Aku sudah tahu isi map itu sebelum membukanya. Saras, kata Bayu dengan nada yang ia buat sedingin mungkin. Aku rasa kita sudah sampai di ujung jalan. Hidup kita sekarang berbeda. Aku dokter. Aku punya masa depan. Dan kamu tetap perempuan yang dulu. Kita sudah tidak setara. Ia mendorong map itu ke arahku. Tanda tangani saja, jangan dipersulit. Aku membuka map itu. Surat gugatan cerai, disusun rapi oleh seorang pengacara, lengkap dengan tuntutan agar aku meninggalkan rumah secepatnya. Di bagian bawah, ada kalimat yang membuat dadaku panas sekaligus dingin. Bayu menulis bahwa selama pernikahan, akulah yang menjadi beban dan tidak memberikan kontribusi berarti. Beban. Kata itu menamparku lebih keras dari apapun. Aku yang membiayai setiap rupiah pendidikannya disebut beban. Aku menatap Bayu lama sekali. Lalu aku tertawa kecil. Tawa yang membuat Bu Lastri mengernyit heran. Baik, kataku tenang. Aku tanda tangani. Tapi ingat baik-baik, Bayu, di dunia ini, yang paling berbahaya bukan musuh yang berteriak di depanmu, melainkan orang yang pergi tanpa suara. Bayu tertawa mengejek. Omong kosong apa lagi ini? Kamu pikir kamu siapa? Sudah. Tanda tangani saja. Aku sudah memberimu kebebasan. Aku mengambil pena. Dan dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar, aku menandatangani surat itu. Tapi malam itu, mereka tidak tahu satu hal. Aku tidak datangani sebuah kekalahan. Aku menandatangani awal dari sebuah kebangkitan. Sidang perceraian kami berjalan jauh lebih cepat dari yang Bayu kira. Ia dan Bu Lastri datang dengan persiapan penuh. Mereka menyewa pengacara muda yang ambisius, yang yakin bisa memenangkan kasus ini dalam sekejap. Mereka membawa Nadia, yang duduk di barisan belakang dengan gaun desainer dan tatapan penuh kemenangan. Aku datang sendirian. Bukan, tidak benar-benar sendirian. Di sampingku berdiri seorang pria parubaya berjas rapi, tenang, dan berwibawa. Pak Darmaji, seorang pengacara senior yang kukenal dari dunia properti. Bertahun-tahun lalu, aku membantunya menyelesaikan sengketa tanah yang rumit. Dan sejak itu, ia menghormatiku saat aku menceritakan situasiku. Ia bersedia mendampingi tanpa banyak bicara. Saat aku memasuki ruang sidang dengan pakaian sederhana, Bu Lastri berbisik pada Nadia, cukup keras agar aku dengar. Lihat, beli baju yang layak untuk pengadilan saja tidak mampu. Memalukan. Aku tidak menoleh. Aku duduk tegak di samping Pak Darmaji. Saat giliranku bicara, aku berdiri tenang. Semua mata menatapku, menunggu tangisan, menunggu tuntutan. Tapi yang keluar dari mulutku membuat ruangan itu hening. Yang mulia, kataku jelas. Saya tidak menuntut apapun, tidak harta gonogini, tidak nafkah. Semua biaya yang saya keluarkan selama 8 tahun untuk pendidikan suami saya anggap sebagai hadiah, sebagai pengabdian. Dan saya tidak akan meminta 1 rupiah pun kembali. Ruangan gaduh sesaat. Pengacara Bayu kebingungan. Bayu sendiri terkejut. Lalu wajahnya berubah lega dan angkuh. Ia menyangka ini bukti bahwa aku memang tidak punya kekuatan apa-apa. Ia membisiki ibunya sambil tersenyum sinis. Sudah kubilang, dia cuma ingin selesai. Dia tidak punya modal untuk melawan kita. Nadia menatapku dengan pandangan kasihan yang dibuat-buat. Kasihan, gumamnya. Dia pikir
pengorbanan bisa dibayar pakai harga diri. Padahal uang jauh lebih nyata. Hanya Pak Darmaji yang tersenyum tipis di sisiku. Senyum yang hanya kami berdua yang paham artinya. Keputusan untuk melepas semua tuntutan bukan tanda menyerah. Itu langkah pertama dari sebuah rencana panjang. Setelah sidang, Bayu menghampiriku di lorong pengadilan. "Terima kasih, Saras," katanya dengan nada merendahkan yang dibungkus sopan. "Keputusanmu sangat dewasa. Aku akan urus semuanya cepat." Aku menatapnya. Tatapanku bukan lagi tatapan seorang istri, melainkan tatapan seseorang yang sedang mengamati objek yang akan ia pelajari. "Aku hanya ingin lepas, Bayu," kataku. "Tapi jangan anggap ini kemenanganmu." Waktu yang akan menjawab. Bayu tertawa. "Kamu bicara seperti di sinetron." "Sudahlah, jalani hidupmu." Aku tidak membalas. Aku berbalik dan pergi bersama Pak Darmaji, meninggalkan masa laluku di lorong dingin itu. Seminggu kemudian, palu diketuk. Aku dan Bayu resmi bercerai. Ia bebas menikahi Nadia, dan aku secara hukum. Terlepas dari ikatan yang selama ini menyiksaku, tepat setelah putusan itu, aku mengaktifkan rencanaku. Aku menjual tanah kecil yang dulu kubeli diam-diam, ditambah seluruh tabungan rahasiaku selama 8 tahun. Jumlahnya tidak kecil, cukup untuk memulai. Aku menghapus jejakku sepenuhnya. Nomor lamaku kunonaktifkan. Akun media sosialku yang pernah terhubung dengan Bayu kuhapus. Aku menolak tawaran sahabatku, Mbak Rini, untuk tinggal bersamanya. "Tidak, Mbak," kataku. "Aku harus benar-benar hilang dari peta mereka. Kalau mereka tahu aku masih di sekitar sini, mereka akan mengusik." Mbak Rini sedih, tapi mengerti. "Lalu bagaimana aku menghubungimu?" tanyanya. "Pak Darmaji yang akan jadi penghubung kita," jawabku. "Aku akan kembali, Mbak. Tapi saat aku kembali, statusku bukan lagi mantan istri dokter yang biasa. Aku memeluknya erat. Lalu aku pergi keluar pulau, memulai hidup yang sama sekali baru. Sementara aku menghilang. Mereka merayakan. Di apartemen mewah yang baru disewa, Bayu dengan bantuan keluarga Nadia. Mereka menggelar pesta kecil. Bu Lastri memasak hidangan favorit Bayu. Mereka bersulang. "Syukurlah perempuan miskin itu sudah pergi," kata Bu Lastri sambil mengangkat gelas. "Sekarang Bayu bisa fokus pada masa depan yang sesungguhnya. Dia benar-benar polos," tambah Bayu sambil tertawa. "Tidak menuntut sepeser pun. Dia pikir pengorbanan bisa dibayar dengan ucapan selamat tinggal." Mereka tertawa bersama. Mereka tidak tahu bahwa setiap tawa itu adalah hutang. Dan hutang itu suatu hari harus dibayar lunas. 2 tahun. 2 tahun aku menghilang dari dunia mereka. Tapi 2 tahun itu bukan waktu untuk bersembunyi. Itu waktu untuk membangun di kota baru dengan modal hasil keringatku dan bimbingan Pak Darmaji. Aku mendirikan sebuah perusahaan properti kecil. Aku menamainya dengan nama yang sederhana, tanpa menonjolkan diriku. Aku bekerja seperti orang kesetanan. Aku tahu setiap seluk-beluk dunia ini. Aku tahu kapan harus membeli tanah murah, kapan harus menjual saat harga melambung. Aku tahu cara membaca orang, cara bernegosiasi, cara membuat lawan bicara merasa menang. Padahal, akulah yang memegang kendali. 8 tahun di jalanan properti telah menempaku menjadi baja. 1 proyek berhasil, lalu 2, lalu 10. Perusahaan kecilku tumbuh dengan cepat. Aku membeli lahan terbengkalai. Kubangun menjadi kompleks ruko. Kujual habis. Aku mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil yang nyaris bangkrut. Ku restrukturisasi. Kujual dengan untung berlipat. Dalam 2 tahun, namaku yang kusembunyikan di balik nama perusahaan mulai disegani di kalangan bisnis. Tapi aku tidak pernah melupakan satu hal. Aku terus memantau Bayu dari jauh, melalui Pak Darmaji. Aku tahu setiap langkahnya. Aku tahu ia menikahi Nadia dalam pesta mewah. Aku tahu ia kini bekerja di klinik milik mertuanya, Tuan Wibowo. Dan aku tahu satu hal lagi. Bayu punya ambisi besar yang melampaui kemampuannya. Ia ingin membangun klinik sendiri. Klinik megah atas namanya sendiri. Agar tidak selamanya hidup
di bawah bayang-bayang mertua. Dan ambisi itulah yang akan menjadi jebakannya sebelum aku benar-benar pergi dari kota itu. Ada satu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Malam terakhir aku di rumah yang dulu ku bangun dengan keringatku sendiri. Bu Lastri masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Ia berdiri di ambang pintu, menatap koperku yang sudah terkemas. Akhirnya kamu sadar diri juga, katanya dengan nada penuh kemenangan. Bagus. Pergi yang jauh. Jangan pernah kembali mengganggu hidup anakku. Kamu cuma akan jadi noda di masa depannya yang cerah. Aku menutup koperku pelan. Aku menatapnya. Perempuan yang selama bertahun-tahun memperlakukanku seperti pembantu. Aku tidak marah. Aku justru merasa kasihan. Bu, kataku tenang. Saya pergi bukan karena kalah. Saya pergi karena memilih. Suatu hari nanti, ibu akan mengerti perbedaannya. Bu Lastri tertawa mengejek. Memilih. Perempuan sepertimu tidak punya pilihan. Saras. Sudah, cepat pergi sana. Aku tidak menjawab. Aku angkat koperku, lalu melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya, tanpa menoleh ke belakang. Di gerbang, Mbak Rini sudah menunggu dengan mobil tuanya. Ia memelukku erat. Air matanya jatuh di bahuku. Kamu yakin? Saras. Kamu mau pergi sejauh itu sendirian? Aku mengangguk. Aku harus. Mbak, aku tidak bisa bangkit kalau aku masih di tempat yang sama dengan orang-orang yang menjatuhkanku. Aku butuh jarak. Aku butuh hilang dulu, supaya bisa kembali sebagai orang yang baru. Mbak Rini menggenggam tanganku. Janji satu hal, jangan pernah berubah jadi sekejam mereka. Aku tersenyum. Tidak. Mbak, aku tidak akan membalas dengan kebencian. Aku akan membalas dengan keberhasilan. Itu balasan yang paling menyakitkan untuk orang yang meremehkan kita. Malam itu, mobil tua Mbak Rini membawaku ke pelabuhan. Menjauh dari semua kepedihan. Menuju lembaran kosong yang akan kuisi dengan tanganku sendiri. Untuk membangun klinik impiannya. Bayu butuh modal besar. Sangat besar. Tabungannya tidak cukup. Gaji dokter di klinik mertua tidak cukup. Maka, ia mencari investor. Ia menyusun proposal megah, menjanjikan keuntungan berlipat bagi siapapun yang mau mendanai. Ia mendatangi bank, mendatangi perusahaan pembiayaan, mengetuk setiap pintu yang ia bisa. Yang Bayu tidak tahu, salah satu pintu yang ia ketuk adalah pintuku. Sebuah perusahaan pembiayaan yang menawarinya dana segar dengan syarat menarik. Bunga ringan, pencairan cepat, proses mudah bagi Bayu. Tawaran itu seperti durian runtuh. Ia langsung menyambar tanpa membaca dengan teliti siapa pemilik di balik perusahaan itu. Tentu saja ia tidak tahu. Karena semua dokumen disusun rapi oleh Pak Darmaji. Nama asliku tidak muncul dimanapun. Yang tampak hanya nama perusahaan dan deretan pejabat boneka. Bayu menandatangani perjanjian itu dengan senyum lebar. Ia merasa beruntung. Padahal, ia baru saja menandatangani jaring yang kurangkai sendiri, benang demi benang, selama 2 tahun. Dengan dana itu, Bayu memulai proyeknya. Ia menyewa lahan strategis. Ia membeli alat-alat medis mahal. Ia merekrut staf. Memasang papan nama besar, bertuliskan namanya sebagai pemilik. Ia membanggakan dirinya di hadapan keluarga Nadia. Menunjukkan bahwa ia bukan menantu yang hanya numpang nama. Ia bahkan melalui orang lain. Menggunakan sebagian dana itu untuk gaya hidup mewah, untuk membungkam keraguan mertuanya. Tapi proyek itu mulai goyah. Bayu pandai sebagai dokter, tapi buta soal bisnis. Biaya membengkak, pendapatan jauh dari proyeksi. Ia mulai menggunakan dana pinjaman untuk menutup lubang, lalu menggali lubang baru untuk menutup yang lama. Sementara itu, sebagai pemberi dana, aku tahu setiap angka. Aku tahu setiap keterlambatan pembayaran. Aku tahu persis kapan ia paling rapuh. Aku menunggu dengan sabar, seperti pemburu yang tahu bahwa kesabaran adalah senjata paling tajam. Aku membiarkan Bayu merasa di puncak. Aku membiarkannya berutang semakin dalam. Membiarkannya membangun istana di atas pasir yang aku sendiri yang menaruhnya. Dan saat fondasi rapuh itu sudah cukup tinggi, aku siap menariknya. Hari itu tiba.
Hari aku tidak lagi bersembunyi. PT yang kupimpin mengadakan peresmian besar untuk sebuah proyek rumah sakit modern. Hasil restrukturisasi sebuah perusahaan kesehatan yang nyaris bangkrut. Media diundang. Tokoh-tokoh bisnis hadir. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tampil di depan publik dengan nama asliku, Saraswati, Direktur Utama, sang pemilik. Berita itu menyebar cepat. Foto-fotoku beredar di media bisnis. Perempuan tamatan SMA yang dulu dibuang, kini berdiri di puncak sebagai salah satu pemain properti dan kesehatan paling diperhitungkan. Dan tentu saja, berita itu sampai juga ke telinga Bayu. Aku bisa membayangkan wajahnya saat melihat fotoku di layar ponsel. Pucat, tangannya gemetar, karena di saat yang sama, ia baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Perusahaan pembiayaan yang menjadi sumber utama dananya, yang menopang seluruh proyek kliniknya, ternyata adalah bagian dari kelompok usaha yang kupimpin. Mantan istri yang ia sebut beban, kini memegang tali yang melilit lehernya. Bayu panik. Ia mencoba menelpon, tapi nomorku tidak bisa dihubungi. Ia mendatangi kantorku, tapi tidak diizinkan masuk. Lalu, surat resmi itu tiba di mejanya. Surat dari tim hukum kami, ditandatangani Pak Darmaji. Isinya jelas dan dingin. Karena berbagai pelanggaran perjanjian dan keterlambatan pembayaran yang serius, seluruh fasilitas pendanaan untuk proyeknya dihentikan. Dana dibekukan. Seluruh aset yang dijaminkan diambil alih. Dalam semalam, Istana Pasir Bayu runtuh. Proyek klinik megah yang ia banggakan disegel. Papan nama bertuliskan namanya diturunkan. Para staf yang ia rekrut menuntut gaji yang tak bisa ia bayar. Dan utang yang menggunung kini menjadi miliknya seorang. Tanpa dana, tanpa penyangga, tanpa jalan keluar. Saat seluruh asetnya dibekukan, Bayu kehilangan akal. Ia datang ke gedung kantorku. Kali ini memohon, bukan lagi dengan kepala tegak seperti dulu. Aku mengizinkannya masuk. Sekali saja, aku ingin melihat dengan mataku sendiri wajah orang yang dulu menyebutku beban. Ia masuk ke ruanganku dengan langkah ragu. Tubuhnya kurus, matanya cekung, jasnya kusut. Begitu melihatku duduk di balik meja besar, ia terdiam. Aku tidak berdiri, aku hanya menatapnya tenang. Duduk. Bayu, kataku. Suaraku datar tanpa amarah. Dan justru itu yang membuatnya semakin gemetar. Saras, katanya parau. Aku tidak tahu kalau ini perusahaanmu. Aku mohon, tolong cabut pembekuan itu. Kalau tidak, aku hancur. Aku akan kehilangan segalanya. Aku memandanginya lama, lalu aku tersenyum tipis. Hancur, ulangku pelan. Kata itu terdengar familiar. Bayu, bukankah dulu kamu yang menulis bahwa aku adalah beban? Bahwa aku tidak memberi kontribusi berarti? Wajahnya memucat. Saras, itu masa lalu. Aku hilaf, aku salah, aku berdiri perlahan, berjalan ke jendela yang menghadap kota. Tahukah kamu, apa yang paling kupelajari dari 8 tahun bersamamu, Bayu? Bahwa sebuah gelar tidak menjadikan seseorang berkelas, dan martabat tidak bisa dibeli dengan mertua kaya. Aku berbalik menatapnya. Aku tidak membekukan asetmu karena dendam pribadi. Aku membekukannya karena kamu melanggar perjanjian. Hitam di atas putih. Bayu, kamu menandatanganinya sendiri. Semua ini sah secara hukum. Pak Darmaji bisa menjelaskan setiap pasalnya. Bayu terduduk. Kepalanya tertunduk. Tolong. Saras, demi masa lalu kita. Masa lalu kita. Aku tersenyum getir. Masa lalu kita adalah 8 tahun aku makan tahu goreng agar kamu bisa kuliah. Masa lalu kita adalah hari wisudamu, saat kamu memberiku surat cerai sebagai hadiah. Itu masa lalu kita, Bayu. Dan aku sudah membayar lunas semua belas kasihanku selama 8 tahun. Sekarang, giliranmu membayar. Bayu masih bertahan di kursinya. Ia menundukkan kepala. Suaranya bergetar. Saras, aku tahu
aku salah. Aku tahu aku jahat padamu. Tapi tidakkah ada sisi dirimu yang masih mengingat siapa aku dulu? Lelaki yang kamu cintai. Apa hatimu sudah sekeras itu? Aku menatapnya. Dan untuk sesaat, ada kepedihan lama yang melintas. Tapi aku sudah belajar membedakan antara kepedihan dan kelemahan. Hatiku tidak keras. Bayu, jawabku pelan. Hatiku hanya sudah sembuh. Dulu hatiku begitu lembut, sampai aku rela menghancurkan diriku sendiri demi kamu. Aku tidak akan mengulanginya. Mencabut pembekuan ini bukan belas kasihan. Itu hanya akan mengajarkanmu bahwa pengkhianatan selalu bisa dimaafkan tanpa konsekuensi. Dan aku tidak akan menjadi guru yang mengajarkan pelajaran salah. Aku berdiri, berjalan membuka pintu ruanganku. Ada perbedaan antara memaafkan dan membiarkan. Aku sudah memaafkanmu, Bayu. Sungguh. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus menyelamatkanmu dari akibat perbuatanmu sendiri. Bayu mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ia benar-benar mengerti, bukan tentang uang, tapi tentang siapa yang sebenarnya ia buang dulu. Aku kembali ke mejaku. Kamu boleh pergi. Urusan hukum biar tim kami yang selesaikan. Sesuai prosedur. Tidak kurang, tidak lebih. Bayu menatapku dengan mata berkaca-kaca, mencari secercah keraguan di wajahku. Tapi tidak ada. Akhirnya, ia berdiri. Dan dengan langkah seorang lelaki yang baru saja kehilangan segalanya, ia keluar dari ruanganku untuk selamanya. Yang terjadi setelahnya berjalan cepat. Kabar pembekuan aset dan kehancuran proyek Bayu menyebar di kalangan bisnis. Tuan Wibowo, mertuanya, yang terkenal tegas, langsung memutus hubungan. Ia tidak mau namanya tercoreng oleh menantu yang gagal dan terlilit utang. Nadia, yang dulu memilih Bayu demi gelar dokternya, kini menatap suaminya seperti menatap barang rusak. Kamu bilang kamu mandiri, teriak Nadia dalam pertengkaran terakhir mereka. Kamu bilang aku akan jadi nyonya rumah. Lihat sekarang. Kamu cuma dokter berutang yang tidak punya apa-apa. Pernikahan mereka yang dibangun di atas ambisi dan kepura-puraan runtuh secepat ia berdiri. Nadia menggugat cerai. Tuan Wibowo mengusir Bayu dari lingkaran keluarganya. Dalam waktu singkat, Bayu kehilangan semuanya. Kliniknya, istrinya, mertuanya, bahkan izin prakteknya bermasalah karena tersangkut perkara keuangan. Iya. Sang dokter yang dulu malu punya istri tamatan SMA, kini terpaksa kembali ke kos sempit bersama Bu Lastri, tempat yang sama yang dulu mereka tinggalkan dengan penuh kemenangan. Bu Lastri, yang dulu paling lantang menghinaku, kini menangis histeris setiap hari. Tapi tangisnya bukan karena menyesali perbuatannya. Ia menangis karena kehilangan kenyamanan. Bodoh kamu, Bayu. Raungnya. Kenapa kamu ceraikan Saras? Lihat sekarang, kita kembali miskin. Semua gara-gara kamu malu punya istri biasa. Kini di matanya, aku bukan lagi musuh. Aku adalah sumber uang yang mereka tendang dengan tangan mereka sendiri. Bayu mencoba menghubungiku berkali-kali. Pesan-pesan penyesalan, permohonan belas kasihan. Semuanya tidak pernah kubalas. Nomorku sudah kublokir sepenuhnya. Bukan karena aku masih marah, tapi karena bagiku, ia sudah tidak ada. Ia hanya pelajaran, bukan lagi luka. Beberapa minggu setelah pembekuan itu, kabar tentang kejatuhan Bayu sampai juga padaku melalui Pak Darmaji. Tapi aku tidak merasa puas. Aku juga tidak merasa sedih. Aku hanya merasa tenang. Seperti seseorang yang akhirnya menutup buku yang sudah lama ingin ia tutup. Mbak Rini datang berkunjung ke kantorku sore itu. Ia memelukku erat. Matanya berkaca-kaca. Kamu berhasil. Saras, katanya. Dia benar-benar jatuh. Tapi, apa kamu tidak ingin sedikit pun memberinya belas kasihan? Aku menggeleng pelan. Aku sudah memberinya belas kasihan. Mbak, selama 8 tahun. Sekarang dia harus membayar lunas harga dari rasa malu yang dia berikan padaku. Mbak Rini terdiam, lalu mengangguk. Ia tahu aku bukan perempuan pendendam. Ia tahu aku hanya perempuan yang akhirnya menuntut keadilan
yang seharusnya ku terima sejak lama. Kamu tahu, Saras, katanya pelan. Dulu aku takut kamu hancur, tapi sekarang aku sadar kamu tidak pernah benar-benar bisa dihancurkan. Kamu hanya butuh waktu untuk bangkit. Aku tersenyum. Kupandang kota dari jendela ruanganku. Kota yang sama yang dulu menyaksikanku menangis di balkon kontrakan. Kini aku melihatnya dari atas, bukan karena keberuntungan, tapi karena setiap rupiah, setiap malam, tanpa tidur. Setiap hinaan yang kutelan telah kuubah menjadi batu bata untuk fondasi yang kubangun sendiri. Sementara itu, kehidupan Bayu terus merosot. Tanpa izin praktik yang bersih, ia tidak bisa lagi bekerja sebagai dokter di tempat layak. Akhirnya, ia menerima pekerjaan sebagai tenaga penjual obat di sebuah perusahaan farmasi kecil. Pekerjaan yang menuntutnya berkeliling dari klinik ke klinik, menawarkan produk, seringkali ditolak. Ironi yang pahit untuk seorang lelaki yang dulu bermimpi punya klinik megah atas namanya sendiri. Ia tinggal di kos sempit bersama Bu Lastri, dengan dinding tipis dan atap yang bocor saat hujan. Setiap hari, ibunya mengungkit kesalahannya. Setiap malam, penyesalan menggerogotinya. Ia bukan hanya kehilangan harta, ia kehilangan martabat. Dan yang paling perih, ia kehilangan satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintainya tanpa syarat. Suatu hari, di sebuah warung makan sederhana, tempat ia makan siang, televisi umum menayangkan sebuah liputan, acara peresmian rumah sakit swasta modern yang baru. Dan di layar itu, berdiri seorang perempuan berwibawa, dikelilingi wartawan dan tokoh penting. Perempuan itu, aku, Bayu terpaku. Sendoknya terhenti di udara. Di podium itu, aku menyampaikan pidato. Aku tidak menyebut nama Bayu. Aku tidak perlu. Tapi setiap kata yang kuucapkan adalah pisau yang kuarahkan tepat ke jantung orang-orang seperti dia. Banyak orang mengejar gelar dan jabatan tertinggi, kataku di podium. Tapi mereka lupa. Gelar terbaik adalah yang lahir dari kehormatan dan perjuangan. Fondasi yang kokoh tidak boleh diremehkan, apalagi dibuang. Aku berhenti sejenak, menatap kamera. Siapapun yang menendang fondasinya demi kemewahan yang rapuh, pada akhirnya akan runtuh bersama kemewahan itu. Ruangan bertepuk tangan. Pidato itu tersebar luas, menjadi viral di media sosial. Banyak perempuan menulis di kolom komentar bahwa mereka menangis mendengarnya karena mereka mengenali diri mereka dalam kisahku. Di warung makan itu, Bu Lastri yang kebetulan bersama Bayu menunjuk layar dengan tangan gemetar. Itu Saras, gumamnya. Dia benar-benar jadi ratu sekarang. Kalau saja kamu tidak menceraikannya, Bayu. Kalau saja. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap layar dengan mata nanar. Ia melihat betapa bodohnya ia dulu. Ia menukar berlian asli dengan kilauan palsu, dan baru menyadarinya setelah berlian itu bersinar untuk orang lain. Tapi aku, di sisi lain kota, tidak lagi memikirkan mereka. Sungguh, aku telah melepaskan beban itu sepenuhnya. Aku tidak membangun semua ini untuk membalas Bayu. Aku membangunnya untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa perempuan biasa, perempuan tamatan SM dari kampung kecil, bisa menjadi luar biasa jika ia menolak untuk menyerah. Rumah sakit yang kuresmikan itu bukan sekedar bisnis bagiku. Aku mengubahnya menjadi tempat yang melayani semua kalangan, termasuk pasien tidak mampu yang sering ditolak di tempat lain. Aku ingat betul rasanya menjadi orang kecil yang dipandang sebelah mata. Maka aku membangun tempat di mana tidak ada yang dipandang rendah karena status atau ijazahnya. Mbak Rini akhirnya bergabung denganku, menjadi asisten pribadiku yang paling kupercaya. Dan tak lama kemudian, ia menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia menikah dengan Pak Darmaji, lelaki bijak yang selama ini setia menjadi penopang langkahku. Mereka berdua, bersama beberapa orang yang tulus padaku, menjadi keluarga baru yang kupilih sendiri. Keluarga yang dibangun di atas kesetiaan, bukan keuntungan. Suatu malam, di acara penghargaan pengusaha muda, aku bertemu seseorang yang berbeda. Seorang direktur muda dari perusahaan asing, yang melihatku bukan sebagai sosok dendam, bukan sebagai mantan istri yang terbuang, melainkan sebagai perempuan berkelas dan berintegritas. Ia mendekatiku dengan hormat.
bukan dengan pujian kosong. Kami berbincang tentang bisnis, tentang visi, tentang hidup. Aku tidak terburu-buru. Aku sudah pernah salah memberikan kepercayaan, dan aku belajar bahwa cinta sejati tidak datang dari rasa butuh, melainkan dari rasa saling menghargai. Maka aku melangkah pelan, hati-hati, tanpa lagi takut, karena kini aku berdiri di atas kakiku sendiri. Aku tidak butuh siapapun untuk menyelamatkanku. Aku sudah menyelamatkan diriku sendiri. Kalau aku boleh kembali sejenak ke masa-masa terberat itu, ada banyak hal yang dulu kupendam sendirian saat aku masih menjadi tulang punggung Bayu. Ada hari-hari di mana aku benar-benar tidak punya uang sepeser pun di dompet. Aku ingat suatu malam, perutku lapar luar biasa. Tapi aku menahannya, karena uang terakhir sudah kukirim untuk uang praktikum Bayu. Aku minum air putih, lalu tidur, supaya rasa lapar itu hilang dalam mimpi. Esoknya, Bayu menelpon, bukan menanyakan kabarku. Ia mengeluh karena teman-temannya makan di restoran mahal, sementara ia hanya bisa makan di kantin. Aku mendengarkan keluhannya. Lalu, tanpa ia tahu, aku menjual satu-satunya kalung emas pemberian mendiang ibuku, hanya agar ia bisa ikut makan bersama teman-temannya. Aku tidak pernah menceritakan itu padanya, karena bagiku, cinta tidak butuh diceritakan, cukup dijalani. Bu Lastri pun tidak pernah tahu pengorbanan-pengorbanan kecil itu. Yang ia lihat hanya menantu kampung yang menurutnya beruntung. Suatu kali, ia memamerkan kepada tetangga bahwa anaknya akan menjadi dokter hebat. Ini semua karena didikan saya, katanya bangga. Aku berdiri di dapur, mendengar semuanya, sambil menghitung uang receh untuk membayar uang kos Bayu bulan itu. Aku tidak protes, aku hanya menyimpannya, seperti aku menyimpan semua luka yang lain. Ada juga saat-saat aku hampir menyerah, saat tubuhku sakit dan tidak ada yang merawat. Saat aku menangis sendirian di angkutan umum sepulang kerja, wajahku hadapkan ke jendela agar tidak ada yang melihat. Tapi setiap kali aku ingin berhenti, aku mengingat janji Bayu di teras kontrakan dulu. Kamu fondasiku, Saras. Janji itulah yang membuatku terus berjalan. Aku tidak tahu bahwa fondasi pada akhirnya adalah yang pertama, mereka injak saat bangunan sudah berdiri. Itu semua kuceritakan bukan untuk meminta dikasihani. Aku menceritakannya agar kalian tahu bahwa di balik setiap perempuan yang dianggap hanya istri biasa, seringkali ada pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Pengorbanan yang tidak tercatat di ijazah manapun, tapi nilainya lebih tinggi dari gelar apapun. Kembali ke masa setelah perceraian. Selama 2 tahun aku membangun kerajaanku. Ada banyak rintangan yang nyaris menjatuhkanku. Tidak semuanya mulus. Pernah, sebuah proyek besar hampir gagal karena seorang mitra mengkhianati kesepakatan di menit terakhir. Aku kehilangan banyak uang. Aku nyaris putus asa. Tapi Pak Darmaji menepuk bahuku dan berkata, orang yang pernah jatuh dari titik nol, Saras, tidak akan pernah takut jatuh lagi, karena dia tahu cara berdiri. Kata-kata itu menyadarkanku. Aku bangkit. Aku mencari celah baru, peluang baru. Aku belajar dari kesalahan, dan setiap kali jatuh, aku bangkit lebih kuat. Perlahan, perusahaan kecilku berubah menjadi kelompok usaha. Dari properti, aku merambah ke sektor kesehatan. Melihat peluang di klinik dan rumah sakit yang dikelola buruk, lalu kuselamatkan. Dan justru di sektor kesehatan itulah takdir mempertemukan jalanku kembali dengan Bayu tanpa ia sadari. Saat aku mengakuisisi sebuah perusahaan pembiayaan kesehatan, aku menemukan namanya dalam daftar calon peminjam. Bayu, sang mantan suami, sedang mencari dana untuk klinik impiannya. Saat itu, aku bisa saja menolaknya mentah-mentah, tapi aku memilih jalan yang berbeda. Aku memilih membiarkan keadilan bekerja dengan caranya sendiri. Aku tidak menjebaknya dengan tipu daya. Aku hanya memberinya apa yang ia minta, dengan syarat yang sah dan jelas
hitam di atas putih. Jika ia membayar tepat waktu, jika ia mengelola proyeknya dengan benar, ia akan baik-baik saja. Tapi aku tahu satu hal tentang Bayu yang ia sendiri tidak tahu. Ia tidak pernah benar-benar bisa berdiri tanpa fondasi yang menopangnya. Dan kali ini, tidak ada lagi aku untuk menjadi fondasi itu. Maka, ia jatuh, bukan karena aku mendorongnya, tapi karena ia membangun di atas pasir, persis seperti 8 tahun pernikahan kami. Bedanya, dulu akulah yang menahan agar bangunan itu tidak roboh. Kali ini, aku hanya berhenti menahan, dan gravitasi melakukan sisanya. Ada satu hal lagi yang baru ku ketahui belakangan. Dari cerita Mbak Rini yang masih punya kenalan di lingkaran lama. Saat pesta pernikahan Bayu dan Nadia digelar dulu. Pesta itu sangat mewah. Diadakan di sebuah hotel berbintang. Dihadiri ratusan tamu. Bayu berdiri di panggung dengan jas mahal, menyampaikan pidato tentang betapa bersyukurnya ia menemukan perempuan yang sepadan dengan pencapaiannya. Di pesta itu, Bu Lastri tersenyum bangga di kursi terdepan. Ia berkata pada para tamu bahwa anaknya akhirnya mendapatkan kehidupan yang pantas. Setelah bertahun-tahun terjebak dengan perempuan yang menahannya, mereka tertawa. Mereka bersulang. Mereka merasa telah menang. Dan tak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa kemenangan itu hanyalah pinjaman yang bunganya akan mereka bayar dengan sangat mahal. Mereka juga tidak tahu bahwa di saat yang sama, di kota lain, perempuan yang mereka tertawakan sedang menandatangani akuisisi besar pertamanya. Sambil mereka mengangkat gelas sampahnya, aku mengangkat pena, menandatangani dokumen yang kelak menjadi batu pertama kerajaanku. Takdir punya cara yang aneh untuk menyeimbangkan timbangan saat semuanya runtuh. 2 tahun kemudian, Nadia pun menyadari satu hal pahit. Ia mengira ia memilih Bayu karena gelar dokternya, karena masa depan cerah yang ia janjikan. Padahal, yang ia pilih hanyalah cangkang kosong. Lelaki yang bahkan tidak bisa berdiri tanpa uang orang lain. Saat utang Bayu terbongkar dan reputasinya hancur, Nadia merasa dirinya juga ikut tercoreng. Pertunangan mewah yang dulu ia banggakan kini menjadi aib yang ingin ia lupakan. Tuan Wibowo, sang mertua, harus mengeluarkan banyak uang untuk menutupi kerugian yang sempat menyeret nama keluarganya. Ia murka. Dan kemurkaannya jatuh sepenuhnya pada Bayu. Kamu bukan hanya pembohong, kata Tuan Wibowo dingin sebelum mengusirnya. Kamu perusak, pergi dari hidup keluargaku, dan jangan pernah kembali. Bayu pergi dengan kepala tertunduk, sama seperti caranya dulu mengusirku dari rumah kami. Lingkaran itu menutup dengan sempurna. Apa yang Bayu lakukan padaku, kini ia rasakan sendiri. Dilakukan oleh keluarga yang ia pilih untuk menggantikanku. Aku tidak merencanakan bagian itu. Itu murni hasil dari benih yang ia tanam sendiri. Karena pada akhirnya, setiap orang menuai apa yang ia tabur. Selalu. Hari-hariku kini berjalan dengan tenang. Pagi, aku ke kantor. Memimpin rapat. Mengambil keputusan besar dengan kepala dingin. Sore, aku mengunjungi rumah sakit yang kubangun. Menyapa pasien. Memastikan tidak ada yang ditolak karena tidak mampu. Malam aku pulang ke rumahku sendiri. Rumah yang kubeli dengan uangku sendiri. Di mana tidak ada lagi yang menghina. Tidak ada lagi yang menyebutku beban. Kadang, saat malam sunyi, aku duduk di balkon rumahku, menyeruput teh hangat, memandang kota yang berkilau di bawah. Aku teringat perempuan di balkon kontrakan 8 tahun lalu, yang menggenggam kemeja putih dengan tangan gemetar, dan hati penuh harapan. Aku ingin sekali memeluknya. Aku ingin berbisik padanya. Bertahanlah. Air matamu hari ini akan menjadi mahkotamu nanti. Aku tidak membenci Bayu lagi. Sungguh. Kebencian hanya akan mengikatku pada masa lalu. Dan aku sudah memilih untuk merdeka. Aku hanya bersyukur. Bersyukur bahwa pengkhianatannya, sepahit apapun, telah memaksaku menemukan kekuatan yang bahkan tidak kusadari aku miliki. Terkadang, orang yang mencampakkanmu sebenarnya sedang melepaskanmu menuju takdir yang lebih besar. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana, sahabat. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena dari mana ia berasal
atau seberapa tinggi pendidikannya. Dan jangan pernah membuang orang yang berdiri di sisimu saat kamu tidak punya apa-apa. Karena fondasi yang kamu injak hari ini bisa jadi adalah puncak yang tidak akan pernah kamu capai tanpanya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti aku dulu. Perempuan yang menyerahkan masa mudanya, tabungannya, bahkan harga dirinya demi seseorang laki-laki yang ia cintai. Perempuan yang dianggap hanya istri, padahal ialah tulang punggung yang menahan seluruh rumah tangga. Jika kamu salah satunya, dengarkan aku. Pengorbananmu tidak sia-sia. Nilaimu tidak ditentukan oleh orang yang gagal melihatnya. Ada juga banyak laki-laki seperti Bayu di luar sana. Laki-laki yang lupa diri begitu meraih sedikit keberhasilan, yang menukar kesetiaan dengan kilauan sesaat. Pada mereka, hidup biasanya mengajarkan pelajaran dengan caranya sendiri, cepat atau lambat. Dan ada pula para ibu seperti Bu Lastri yang menilai menantu dari ijazah dan harta, lalu menyesal saat semuanya terlambat. Bu Lastri kini menghabiskan hari tuanya di kos sempit, ditemani penyesalan yang tak berkesudahan. Bayu masih bekerja sebagai penjual obat keliling, hidup dalam keterbatasan dan kenangan akan apa yang pernah ia miliki dan ia buang. Nadia melanjutkan hidupnya, lebih bijak, lebih waspada. Dan aku berdiri di puncak yang kuukir sendiri dengan martabat yang utuh. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur saat dikhianati, atau memilih untuk bangkit dan membuktikan siapa kita sebenarnya. Aku memilih yang kedua, dan jika kamu sedang berada di titik terendahmu hari ini, aku harap kamu memilih yang sama. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Saras ini? Apakah kalian pernah merasakan diremehkan oleh orang yang paling kalian percaya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Aku membaca setiap cerita yang kalian tulis. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Mertua saya menyiramkan secangkir kopi panas ke wajah ayah saya. Di meja makan, saya sendiri. Hanya karena ia menganggap kami keluarga miskin yang tidak pantas duduk satu meja dengannya. Ayah saya tidak berteriak. Ayah hanya menyeka wajahnya pelan, menatap perempuan itu, lalu berbisik satu kalimat. Bisnis Anda dan bisnis anak Anda akan saya hancurkan dalam 3 hari. Mereka tertawa. Mereka pikir ayah saya hanya penjaga gudang tua dari kampung. Mereka tidak tahu siapa lelaki berkemeja lusuh yang barusan mereka hina itu sebenarnya. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Kalau kalian percaya bahwa harga diri jauh lebih mahal daripada uang, tolong tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tulis di kolom komentar nama kalian dan dari kota mana, supaya saya tahu kalian menemani sampai akhir. Mari kita mulai. Nama saya Anindya. 32 tahun. Saya bekerja sebagai desainer interior di sebuah firma kecil di kawasan Tebet, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menikah dengan Bagas. Dan selama 5 tahun itu pula, saya menjadi sasaran tembak ibu mertua saya, Bu Ratna. Bu Ratna bukan ibu mertua biasa. Ia pemilik Wiranata Group, sebuah perusahaan catering dan penyelenggara acara yang sedang naik daun di Jakarta. Di matanya, dunia terbagi 2. Ada orang berharga dan ada debu. Saya, menurutnya, masuk golongan kedua. Suami saya, Bagas, tidak pernah membela saya. Ia memilih berdiri di sisi ibunya demi ketenangannya sendiri. Setiap kali Bu Ratna menghina, Bagas hanya menunduk atau lebih buruk lagi, ikut tertawa. Lalu ada Damar, adik ipar saya, 28 tahun, calon penerus Wiranata Group, pangeran kesayangan Bu Ratna. Damar punya kebiasaan merekam apapun yang menurutnya lucu dengan ponselnya, dan penghinaan terhadap saya, baginya, adalah hiburan paling lucu. Rumah yang saya dan Bagas tempati di Bintaro adalah rumah sewa sederhana, yang sahabat tidak tahu, dan yang Bagas pun tidak pernah tahu, adalah siapa yang membayar uang sewanya. Ayah saya, Bapak Hartono. Beliau membayarnya lunas setahun penuh, diam-diam, agar Bagas tidak merasa harga dirinya terluka.
Saya tidak pernah menceritakan detail itu pada siapapun, karena di mata keluarga Bagas, kesederhanaan adalah sinonim dari kemiskinan. Dan kemiskinan bagi mereka adalah dosa yang tak termaafkan. Sejujurnya, bahkan saya pun tidak sepenuhnya mengenal ayah saya. Sejak kecil, saya tumbuh di rumah sederhana di kampung bersama ibu yang kini sudah tiada. Ayah sering pergi berhari-hari, katanya, untuk mengurus pekerjaan di kota. Beliau selalu pulang dengan tas usang dan kemeja sederhana. Tidak pernah ada kemewahan. Tidak pernah ada cerita tentang uang. Hanya ada satu hal yang ganjil. Setiap kali ada masalah besar di kampung, jalan rusak yang tiba-tiba diperbaiki, sekolah yang mendadak dapat bantuan, klinik yang muncul entah dari mana. Ayah selalu tahu lebih dulu dan selalu tersenyum kecil. Ada orang baik yang mengurusnya, katanya. Saya kira beliau hanya warga biasa yang beruntung. Saya tidak pernah bertanya lebih jauh. Saya tidak tahu. Orang baik itu adalah ayah saya sendiri. Beliau membesarkan saya dengan satu prinsip yang diulangnya terus. Anindya, kalau kamu punya sesuatu, jangan tunjukkan untuk dipuji. Tunjukkan saat dibutuhkan. Orang yang harus pamer untuk dihormati sebenarnya tidak punya apa-apa. Saat itu saya pikir itu hanya nasihat orang kampung. Bertahun-tahun kemudian, saya baru tahu itu adalah filosofi seorang konglomerat yang memilih hidup di balik layar. Malam itu seharusnya menjadi titik balik, atau setidaknya malam gencatan senjata. Ayah saya datang jauh-jauh dari kampung halamannya di Jawa Tengah untuk makan malam bersama keluarga besar Bagas. Bagi saya, ini upaya terakhir. Saya ingin Bu Ratna melihat bahwa saya dan keluarga saya bukan sekedar debu yang bisa disingkirkan kapan saja. Saya menghabiskan berjam-jam menata meja makan, memastikan setiap piring dan gelas bersih mengkilap. Saya memasak rendang, opor, dan sayur asam, masakan kesukaan Bagas, dengan tangan saya sendiri. Saya berharap kesempurnaan kecil ini bisa menutup jurang sosial yang tak pernah terucapkan di antara kami. Tepat pukul 7 malam. Bel pintu berbunyi. Jantung saya berdebar. Bagas sudah pulang lebih dulu dari kantor, tapi ia hanya berdiri di dapur sambil menatap ponselnya, berpura-pura sibuk. Pintu terbuka. Aroma parfum mahal langsung menyeruak ke ruang tamu mungil kami. Bu Ratna masuk dengan langkah tegap. Kepalanya terangkat tinggi, seolah sedang berjalan di lobi hotel, bukan di ruang tamu menantunya. Gaun sutra merun, kalung berlian di lehernya. Di belakangnya, damar, jam tangan mahal, jas kasual merek terkenal, dan ponsel yang sudah siap di tangan. Jadi ini rumahnya, kata Bu Ratna. Matanya menyapu seluruh ruangan dengan jijik. Saya kira kamu bilang menyewa tempat yang layak, Anindya. Ini seperti gudang yang dicat ulang. Panas sekali. AC-nya berfungsi. Tidak. Saya memaksakan senyum. Selamat datang, Bu. Damar, mari masuk. Ayah sudah menunggu di dalam. Bagas langsung mendekati ibunya, mencium tangannya dengan hormat berlebihan. Bu, maaf, agak sempit, tapi ini yang terbaik yang bisa Anindya siapkan. Ia melirik saya dengan tatapan menyalahkan. Hati saya perih. Bagas selalu memilih sisi yang nyaman untuknya. Ayahmu. Bu Ratna mengernyit. Yang dari kampung itu, apa dia sudah mandi? Saya tidak mau karpet baru saya kotor. Damar mengangkat ponselnya. Pura-pura merekam. Tenang, Bu. Kalau bau, kita bisa pura-pura batuk saja. Saat itulah ayah saya muncul dari ruang tengah. Beliau hanya mengenakan kemeja katun biru muda yang sudah sedikit pudar dan celana krem sederhana. Penampilannya nyaris berlawanan total dengan kemewahan yang dibawa Bu Ratna dan Damar. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada ketenangan yang mengakar. Mata ayah memancarkan kehangatan, sekaligus kedalaman yang sulit ditembus. Selamat malam, Nak Bagas, Nak Damar, dan Ibu Ratna. Saya Hartono, ayahnya Anindya. Ayah mengulurkan tangan dengan suara lembut berwibawa. Bu Ratna hanya menyodorkan ujung jari telunjuknya. Menyambut salam itu dengan dingin. Ratna Wiranata. Saya rasa Anda tidak perlu tahu urusan bisnis saya. Yang penting, Anda tahu, kami keluarga terpandang di kota ini. Jadi, jaga sikap. Damar bahkan tidak menyentuh tangan ayah. Ia hanya tertawa kecil
sambil melirik jam tangannya. Saya harap Anda tidak datang untuk minta modal usaha. Kami sedang sibuk. Lusa kami mengurus pernikahan anak pejabat. Jangan buang waktu kami. Kalimat Damar menusuk saya seperti pisau dingin. Saya menoleh ke Bagas, berharap ia membela, atau setidaknya menegur adiknya. Tapi Bagas hanya menyenggol lengan saya pelan, memberi isyarat agar saya bersabar. Saya benar-benar merasa sendirian. Ayah tidak marah. Beliau hanya menarik tangannya kembali, lalu tersenyum tipis. Senyum yang penuh makna. Senyum yang justru membuat Bu Ratna jengkel. Kenapa Anda tersenyum? Ada yang lucu dari ucapan anak saya, desaknya. Tidak ada yang lucu, Bu, jawab ayah tenang. Saya hanya berpikir, kita punya definisi kesibukan yang sangat berbeda. Kami pun duduk di meja makan. Dan dari situ, malam saya runtuh perlahan. Sebelum saya lanjutkan tentang malam itu, izinkan saya menceritakan luka yang lebih tua. Karena penghinaan malam itu bukan yang pertama. Ia hanya puncak dari gunung yang sudah 5 tahun saya daki sendirian. Di tahun pertama pernikahan, saya kehilangan kandungan saya, bayi pertama kami. Saat saya masih lemah di ranjang rumah sakit, Bu Ratna datang. Bukan membawa doa, ia membawa kalimat. Mungkin ini tanda. Rahim dari keluarga miskin memang tidak sekuat keturunan terpandang. Bagas yang berdiri di samping saya hanya diam. Saya menunggu ia membela. Ia tidak. Itu pertama kalinya saya belajar bahwa di pernikahan ini saya sendirian. Di tahun kedua, saat saya baru saja menyelesaikan proyek desain pertama yang saya banggakan. Saya menunjukkan fotonya di meja makan keluarga. Bu Ratna melihatnya sekilas, lalu berkata, "Pekerjaan tukang gambar. Untung saja ada Bagas yang menafkahimu. Kalau tidak, kamu makan apa?" Damar tertawa, lalu mengangkat ponselnya, merekam wajah saya yang malu. Rekaman itu, katanya, untuk koleksi momen lucu keluarga. Di tahun ketiga, saat Lebaran, seluruh keluarga besar Bagas berkumpul di rumah mewah Bu Ratna. Saya datang membawa rendang dan nastar buatan saya sendiri, berharap diterima. Bu Ratna menyuruh pembantunya membuang makanan saya ke tempat sampah di depan semua orang. Kita tidak makan masakan kampung di rumah ini, katanya. Saya memunguti harga diri saya dari lantai marmer itu, sambil tersenyum. Agar tidak merusak suasana. Setiap kali saya mengadu pada Bagas, jawabannya selalu sama. Sabar, Anindya. Ibu sudah tua, jangan buat keributan. Sabar. Kata itu menjadi penjara saya selama 5 tahun. Saya menelan setiap penghinaan demi sebuah pernikahan yang ternyata hanya saya yang menjaganya. Yang menahan saya tetap berdiri. Selama itu, hanya satu orang, ayah saya. Setiap kali saya menelpon dengan suara serak, beliau tidak pernah menyuruh saya bersabar. Beliau hanya berkata, "Anindya, harga diri itu seperti tabungan. Jangan dihabiskan untuk orang yang tidak menyimpan apapun untukmu. Suatu hari, ayah akan menjemputmu pulang dengan kepala tegak." Saya kira itu hanya kata-kata penghibur seorang ayah. Saya tidak tahu beliau menyimpan kekuatan untuk benar-benar melakukannya. Itulah kenapa malam makan malam itu begitu berarti bagi saya. Saya ingin untuk sekali saja semua luka itu disembuhkan dengan satu penerimaan. Saya tidak tahu malam itu justru akan menjadi malam ketika semua topeng akhirnya jatuh. Bu Ratna mengeluhkan segalanya. Taplak meja yang menurutnya murahan, sendok garpu tanpa merek, sampai masakan rumahan yang saya siapkan dengan susah payah. Astaga, Anindya, kenapa tidak pesan catering dari tempat kami saja? Masakanmu ini terlalu sederhana. Sejak kapan Bagas makan makanan serendah ini? Saya menahan air mata. Bu, ini masakan kesukaan Bagas. Saya membuatnya dengan cinta. Bu Ratna mendengus. Cinta. Cinta tidak bisa membayar tagihan. Cinta tidak bisa membeli aset. Lihat ayahmu. Sampai sekarang masih terlihat seperti kuli pasar. Jangan bicara soal cinta. Bicaralah soal aset dan koneksi. Damar dan Bu Ratna lalu sibuk memamerkan kekayaan. Investasi terbaru, acara besar yang mereka kelola. Betapa rendahnya orang yang hanya mengandalkan gaji bulanan. Bagas ikut menimpali.
memuji setiap kalimat ibunya. Di sisi lain meja, ayah saya hanya mendengarkan, sesekali mengangguk. Beliau tidak menyombongkan apapun. Setiap kali Bu Ratna memojokkannya soal pekerjaan, ayah menjawab samar. Saya hanya mengurus beberapa hal. Bu, kebanyakan di balik layar. Jawaban itu malah membakar mereka. Di balik layar, Damar tertawa. Pasti tukang sapu atau buruh shift malam. Tidak mau pamer, karena memang tidak ada yang bisa dipamerkan. Bu Ratna ikut menunjuk-nunjuk ke arah ayah dengan gerakan kasar. Lihat, Bagas, istrimu ini memang dari keluarga yang tidak tahu diri. Tidak tahu standar hidup. Disitulah kesabaran saya habis. Saya bangkit. Tangan saya mengepal di sisi tubuh. Bu, cukup. Itu ayah saya. Anda tidak punya hak menghina beliau seperti itu. Bagas menarik lengan saya. Anindya, duduk. Jangan buat ibu marah. Dia sudah keterlaluan. Mas. Suara saya bergetar. Air mata saya menggenang melihat saya hampir menangis. Bu Ratna justru merasa menang. Ia tersenyum sinis. Tangannya meraih cangkir kopi panas di depannya. Matanya menatap ayah saya dengan penghinaan penuh. Lihat ini. Pak Hartono, si miskin. Bu Ratna berdiri, mendekat, dan menuangkan kopi panas itu ke kemeja katun ayah saya. Cairan hitam kecoklatan itu meresap, meninggalkan noda besar di dada. Ini simbol betapa kotornya status Anda di mata saya. Anda hanya sampah yang dibawa oleh putri Anda. Ia meletakkan cangkir itu kembali dengan keras. Suaranya meninggi, penuh kemenangan. Bagas hanya mundur selangkah, tidak berani melawan ibunya. Damar mengangkat ponsel, merekam. Tertawa terbahak-bahak, saya berteriak. Saya langsung menghampiri ayah. Ayah, panas tidak? Kenapa ibu tega begini? Ayah saya tetap berdiri tegak. Beliau menutup mata sejenak, menarik napas, lalu membuka matanya. Dan seketika, semua tawa di ruangan itu terhenti. Ketenangan di mata ayah lenyap, digantikan kilatan amarah yang dingin dan mematikan. Wajah yang biasanya lembut itu kini mengeras. Beliau mengambil serbet, membersihkan kemejanya dengan sangat tenang. Tapi setiap gerakannya dipenuhi ancaman yang tak terucapkan. Ayah melangkah maju, mendekati Bu Ratna, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Senyum itu kembali, tapi kali ini senyum yang membuat bulu kuduk Bu Ratna meremang. Beliau mencondongkan tubuh, berbisik. Suaranya sangat rendah, penuh otoritas yang mencekam. Bisnis Anda dan bisnis anak Anda akan saya hancurkan dalam 3 hari, tanpa emosi yang meledak. Justru itu yang membuatnya mengerikan. Bu Ratna sempat tersentak, tapi ia cepat pulih. Tawa sinisnya kembali meledak. Hancurkan. Anda pikir Anda siapa? Miliarder dari kampung. Anda tidak punya apa-apa selain kemeja butut yang baru saja saya siram. Bagas, Damar, dengar ini. Lelaki miskin ini mengancam kita. Ayo kita tertawakan. Damar dan Bagas pun ikut tertawa. Menganggap ancaman ayah hanya gertakan pecundang yang harga dirinya terluka. Tawa mereka memenuhi ruang tamu yang terasa semakin sempit dan panas. Saya berdiri di antara tawa mereka dan wajah datar ayah saya. Air mata kemarahan membasahi pipi saya. Saya merasa hina, dan saya melihat ayah saya dihina habis-habisan di depan mata saya sendiri. Ayah, kita pulang sekarang, kata saya, menggandeng lengan beliau. Tunggu. Ada satu hal lagi sebelum kita pergi. Ayah menyentuh saku kemejanya yang basah, mengambil sesuatu, meletakkannya di atas meja. Sebuah kartu nama dengan desain minimalis. Hanya bertuliskan satu kata di tengah, Hartono. Dan di sudut bawah, sebuah logo kecil yang terukir sangat elegan. Bu Ratna dan Damar tidak memperhatikan logo itu. Mereka hanya melihat namanya, lalu tertawa lagi. Kartu nama. Anda pikir ini lelucon? Tertulis apa? Hartono, penjual pecel lele terkaya se-Jawa Tengah. Ejek Damar. Simpan baik-baik kartu itu. Bu, kata ayah pelan. Karena dalam beberapa hari ke depan, Anda akan sangat merindukan nama yang tertera di sana. Beliau menoleh ke saya. Ayo, Nak. Sudah waktunya kita menunjukkan pada mereka arti kehormatan yang sebenarnya. Kami melangkah keluar.
meninggalkan mereka yang masih tertawa. Di luar, ayah tidak menuju mobil butut seperti bayangan keluarga Bagas. Sebuah sedan hitam mengkilap sudah menunggu di tepi jalan. Sopir berseragam rapi membukakan pintu. Bu Ratna sempat mengintip dari jendela. Ia melihat ayah masuk ke mobil mewah itu, tapi ia hanya menepisnya. Paling-paling taksi online. Dasar miskin. Hanya mampu naik sekali-sekali. Di dalam mobil, ayah merangkul saya yang masih sesenggukan. Tenang, sayang. Mereka tidak tahu siapa ayah. Mereka tidak tahu apa yang baru saja mereka sentuh. Ayah mengeluarkan ponsel, memutar sebuah nomor. Pak Surya, ini saya, Hartono. Jalankan rencananya. Sekarang. Suaranya berubah dingin dan tegas. Saya yang mendengarnya pun merinding. Saya ingin semua koneksi dan fasilitas yang terkait Wiranata Group dibekukan, ditarik, diputus total. Dan pastikan mereka tidak tahu siapa yang menekan tombolnya. Sampai semuanya benar-benar hancur. Malam itu, di tengah tawa kemenangan mereka, Bu Ratna dan anak-anaknya tidak menyadari satu hal. Mereka baru saja menendang harimau yang sedang tidur. Mereka menghina bukan sekadar lelaki tua dari kampung. Mereka menghina pendiri Hastana Group, holding raksasa yang selama bertahun-tahun tanpa mereka sadari menjadi darah tak terlihat dalam bisnis keluarga Wiranata. Keesokan paginya, kedamaian di rumah mewah Bu Ratna terasa palsu. Beliau menyeruput kopi paginya dengan senyum puas. Masih membayangkan wajah terhina ayah saya semalam. Ia menceritakan ulang adegan penyiraman kopi itu pada Bagas dan Damar, membuat mereka tertawa. Seolah itu lelucon paling lucu di dunia. Lihat, Bagas. Setidaknya sekarang orang itu tahu tempatnya. Dia tidak akan berani lagi mendekati kita, kata Bu Ratna sambil mengelap bibirnya dengan serbet sutra. Bagas mengangguk. Lega baginya. Kenyamanan dan pengakuan ibunya adalah prioritas utama. Ia sama sekali tidak memikirkan perasaan saya atau kebenaran di balik ancaman dingin ayah. Sementara itu, di menara tertinggi kawasan SCBD, ayah saya duduk di kursi eksekutifnya. Di hadapannya, Pak Surya, pengacara kepercayaan, sekaligus tangan kanannya menelaah tumpukan dokumen. Ayah tidak terlihat seperti orang yang baru saja dihina. Aura kekuasaannya memenuhi seluruh ruangan. Apa Bapak yakin ini akan jadi guncangan besar bagi Wiranata Group? Kita penyokong utama mereka di 3 lini bisnis vital. Tanya Pak Surya hati-hati. Sangat yakin. Surya, jawab ayah. Mereka mengira kesederhanaan adalah kelemahan. Mereka menyentuh harga diri saya. Dan yang lebih parah, harga diri putri saya. Harga yang harus mereka bayar adalah kesombongan mereka sendiri. Saya berdiri di samping ayah pagi itu, mendengarkan rencana yang sudah disusun semalam suntuk. Pertama, pemutusan kontrak sepihak. Bukan hanya kontrak catering, semua kontrak logistik dan suplai bahan baku yang selama ini, tanpa Bu Ratna sadari, dikendalikan oleh anak perusahaan Hastana Group. Kedua, penarikan mendadak seluruh fasilitas pinjaman lunak dari bank-bank rekanan ayah. Fasilitas yang selama ini menjadi modal kerja utama Wiranata Group. Ketiga, pembekuan aset-aset penting yang dijadikan jaminan. Aset yang ternyata memiliki masalah legalitas. Dan kini berada di bawah pengawasan ketat tim hukum ayah. Saya ingin mereka merasakan betul artinya kehancuran, kata ayah. Saya ingin mereka tahu rasanya berdiri tanpa sokongan sepeser pun. Lakukan secara serentak. Surya, mulai siang ini, siang harinya, di kantor Wiranata Group, Damar sedang merayakan kemenangan kecil. Ia baru mendapat kabar bahwa salah satu pesaing utama mereka mengalami masalah. Ia bersorak, merasa bisnisnya tak tertandingi. Lalu, telepon berdering. Panggilan dari klien terbesar mereka, Pak Sutejo, penyelenggara pernikahan akbar anak pejabat yang akan digelar lusa. Wajah Damar pucat seketika. Pak Sutejo, Anda tidak bisa membatalkan kontrak sekarang. Semua sudah kami siapkan, teriaknya. Maaf, Nak Damar, ini bukan pembatalan dari saya. Ini perintah dari holding pendana kami. Mereka memutus semua kerjasama dengan Wiranata Group. Katanya ada masalah etika bisnis yang serius. Masalah etika,
Holding apa? Siapa mereka? Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Tapi mereka sangat besar. Saya hanya menerima instruksi untuk menghentikan semua transaksi dengan Anda. Telepon ditutup. Damar mematung. Ponselnya nyaris terlepas dari tangan. Kerugian dari satu pembatalan ini saja mencapai puluhan miliar. Belum termasuk denda. Belum sempat ia menenangkan diri. Telepon kedua masuk dari supplier utama bahan baku. Maaf, Pak Damar, kami harus menahan semua pengiriman. Kami baru menerima instruksi dari perusahaan induk untuk menghentikan suplai ke klien yang riwayat kreditnya sedang dibekukan. Pendanaan. Kalian perusahaan raksasa. Ada apa? Maaf. Pakistan. Ini perintah dari atas. Saat itulah, Damar mulai merasa janggal. Dua perusahaan raksasa membatalkan kerjasama secara bersamaan dalam satu siang. Perusahaan yang selama ini stabil. Pikirannya melayang ke bisikan dingin ayah saya semalam. Tapi ia menertawakan dirinya sendiri. Mustahil. Orang miskin itu tidak mungkin punya kekuatan sebesar ini. Ini hanya kebetulan. Damar, dalam keputusasaannya, mencoba satu langkah terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Diam-diam, tanpa sepengetahuan ibunya, ia mengalihkan beberapa aset yang tersisa ke namanya. Berniat kabur dengan sisa harta itu sebelum semuanya disita. Ia pikir tidak ada yang tahu, tapi setiap rekening yang ia sentuh, setiap transfer yang ia coba, seolah membeku di tengah jalan. Bank menahan transaksinya dengan alasan pemeriksaan kepatuhan. Tangan tak terlihat itu bahkan sudah memprediksi gerakannya sebelum ia bergerak. Saat Bu Ratna mengetahui apa yang dicoba anak kesayangannya, ia hanya bisa duduk membisu. Pangeran kebanggaannya. Ternyata yang pertama, menyiapkan jalan kabur. Lalu datang hari yang paling memalukan. Di sebuah acara amal sosialita yang dulu rutin mereka hadiri sebagai tamu kehormatan, nama Bu Ratna dicoret dari daftar undangan ketika ia tetap nekat datang. Petugas dengan sopan menahannya di pintu. Maaf, Bu, Anda tidak terdaftar. Di belakang petugas itu, ia melihat para perempuan yang dulu memujinya, kini berbisik dan tersenyum sinis ke arahnya. Bu Ratna pulang dengan langkah yang dulu tegap, kini terseret. Untuk pertama kalinya, ia mengerti bagaimana rasanya berdiri di ambang pintu, ditolak, dianggap tidak berharga. Persis seperti yang dulu ia lakukan pada keluarga saya. Malam itu, kata Bagas kemudian pada penyelidiknya. Bu Ratna duduk lama menatap sebuah benda kecil di telapak tangannya. Kartu nama bertuliskan satu kata, Hartono, dengan logo elegan di sudutnya. Kartu yang dulu ia tertawakan, yang nyaris ia buang. Dalam beberapa hari ke depan, Anda akan sangat merindukan nama ini. Begitu kata ayah saya malam itu. Bu Ratna kini mengerti. Setiap kata lelaki itu bukan gertakan. Itu nubuat. Bersamaan dengan kekacauan di kantor Damar, Bu Ratna mengalami kepanikan serupa. Pintu ruangannya digedor. Bu, ada surat dari Bank Sentosa dan Bank Makmur. Bu Ratna merobek amplop itu tergesa-gesa. Isinya membuatnya nyaris pingsan. Kedua bank yang selama ini memberi pinjaman lunak dengan bunga rendah serentak menuntut pelunasan seluruh utang dalam 2 kali 24 jam. Tidak mungkin, ini tidak masuk akal. Pinjaman kita masih berjalan baik, jeritnya. Mereka bilang, jaminan kita, tanah di pinggiran kota itu, ternyata tidak memenuhi standar kelayakan dan punya masalah kepemilikan. Mereka menuntut pelunasan segera atau properti utama kita disita. Jelas karyawannya. Ketakutan. Bu Ratna tahu persis tanah itu, salah satu aset terbesar Wiranata Group. Selama ini, pinjaman lunak itu didapat berkat koneksi kuat yang diatur oleh seorang teman bisnis. Teman yang tidak pernah ia temui langsung, hanya melalui surat dan perantara. Perantara yang selalu meyakinkannya bahwa pinjaman ini aman. Ia menelepon Bagas yang sedang di kantornya sendiri, yang bergerak di bidang properti. Bagas, Ibu butuh uang sekarang. Bank menarik semua pinjaman. Bu, sebentar. Di sini juga sedang kacau. 3 proyek properti saya tiba-tiba kehilangan investor. Mereka menarik dana tanpa alasan jelas. Bu Ratna terdiam. Untuk pertama kalinya, ada rasa takut yang menjalar di dadanya. Dalam 3 hari,
Persis seperti yang dijanjikan ayah saya. Kerajaan Wiranata mulai retak dari setiap sisi. Hari kedua, para vendor dan rekanan kecil mulai menarik diri. Berita masalah likuiditas Wiranata Group menyebar cepat di kalangan pebisnis. Tidak ada yang mau lagi berurusan dengan perusahaan yang sedang tenggelam. Kontrak demi kontrak dibatalkan. Karyawan mulai resah karena gaji terlambat. Hari ketiga, properti utama keluarga, rumah mewah, tempat Bu Ratna menyiram kopi pada ayah saya di hari berikutnya. Masuk daftar Sitabang. Surat peringatan ditempel di pagar. Tetangga berbisik. Damar dikejar para klien yang menuntut pengembalian uang muka. Mereka mulai menjual perhiasan. Lalu mobil. Lalu satu persatu aset yang dulu mereka banggakan. Tapi lubang utang itu terlalu dalam. Setiap kali mereka mencoba meminjam, setiap pintu bank tertutup rapat, seolah ada tangan tak terlihat yang menutupnya dari belakang. Suatu sore, Bu Ratna nekat mendatangi salah satu direktur bank yang dulu begitu menghormatinya. Lelaki itu kini menolak menemuinya. Lewat sekretarisnya, ia hanya menyampaikan satu pesan singkat. Maaf, Bu, instruksi dari Hastana Group sangat jelas. Kami tidak bisa membantu. Hastana Group, nama itu mulai sering muncul. Bu Ratna belum pernah mendengarnya. Ia menyuruh Damar mencari tahu siapa pemilik holding itu. Tapi setiap kali nama pemilik hampir terungkap. Jejaknya menghilang di balik lapisan perusahaan dan nomini. Sang pemilik benar-benar bekerja di balik layar. Tekanan yang menggunung itu mulai memecah keluarga dari dalam. Hal yang dulu mereka banggakan, kesetiaan satu sama lain, ternyata serapuh kaca. Damar mulai menyalahkan Bu Ratna. Kalau ibu tidak menyiram kopi malam itu, semua ini tidak akan terjadi. Teriaknya suatu malam. Bu Ratna balas membentak. Kamu yang menertawakannya paling keras. Kamu yang merekam. Jangan salahkan ibu sendirian. Mereka yang dulu kompak menghina saya di satu meja, kini saling melempar tuduhan di rumah yang lampunya mulai dipadamkan karena tagihan tak terbayar. Bagas berada di tengah, terjepit. Ia mencoba menjual mobil terakhirnya untuk membayar bunga utang ibunya. Tapi saat ia tiba di tempat jual beli mobil, pembeli yang sudah sepakat tiba-tiba membatalkan. Maaf, Mas, saya dengar mobil ini bagian dari aset yang sedang dalam sengketa. Saya tidak mau ambil risiko. Bagas pulang dengan tangan hampa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis di dalam mobil yang sebentar lagi bukan miliknya. Pembantu yang sudah belasan tahun bekerja di rumah Bu Ratna pun pamit. Bukan karena gajinya telat. Saya bukan pergi karena uang, Bu. Kata perempuan tua itu pelan. Saya pergi karena saya tidak tahan melihat rumah ini. Dulu saya kira ini rumah orang besar. Ternyata yang besar cuma suaranya. Lalu ia membungkuk hormat dan pergi. Bu Ratna duduk sendirian di ruang tamu yang dulu dipenuhi tamu dan pujian. Kini hanya berisi gema langkahnya sendiri. Saya mendengar semua itu dari kejauhan, bukan dari ayah, yang tidak pernah menceritakan detail balas dendamnya pada saya, tapi dari kabar yang menyebar di kalangan pebisnis. Anehnya, saya tidak merasa puas, saya hanya merasa lega. Seperti orang yang akhirnya menurunkan beban berat dari punggungnya setelah 5 tahun memikulnya. Sementara dunia, mereka runtuh. Dunia saya justru menemukan titik tenangnya. Saya pindah sementara ke apartemen ayah di Kuningan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Saya tidur tanpa rasa takut akan kalimat menghina di pagi hari. Bagas mulai meneror saya dengan pesan. Awalnya marah. Apa yang dilakukan ayahmu? Suruh dia hentikan. Lalu berubah panik. Anindya, tolong. Ibu sakit, kita bisa kehilangan segalanya. Lalu memelas. Kembalilah, kita selesaikan ini bersama. Saya membaca semua pesan itu, tapi saya tidak lagi merasa apa-apa. 5 tahun saya menunggu satu pembelaan darinya. Satu kali saja. Yang saya dapat hanya senggolan di lengan dan isyarat agar diam. Pada hari kelima, saya mengirim satu pesan balasan. Hanya satu. Mas masih ingat malam itu, saat ibumu menyiram kopi ke ayahku. Kamu mundur selangkah. Hari ini, aku juga mundur. Selamanya. Lalu, saya memblokir nomornya. Bagas, dalam keputusasaannya, mulai menyelidiki sendiri. Bukan untuk membela saya, tapi untuk mencari tahu
siapa yang menghancurkan keluarganya. Ia menyewa seorang penyelidik, mengikuti jejak Hastana Group dan benang merah itu satu persatu mengarah ke satu titik yang tak pernah ia duga. Mertuanya sendiri, Bapak Hartono. Ketika penyelidik itu meletakkan sebuah map di meja Bagas, isinya membuat tangannya gemetar. Foto ayah saya keluar dari menara kantor pusat Hastana Group lewat lift khusus direksi. Daftar perusahaan yang dimiliki holding itu. 3 diantaranya adalah pemasok dan pendana utama Wiranata Group selama bertahun-tahun. Tapi yang paling membuat Bagas membeku adalah 1 lembar dokumen di dasar map. Sebuah perjanjian pendanaan lama tertanggal 7 tahun lalu, sebelum ia bahkan mengenal saya. Di dokumen itu, hitam di atas putih, tertulis jelas bahwa modal awal yang membuat Wiranata Group bisa berkembang besar. Modal yang dulu dibanggakan ibunya sebagai hasil kerja keras keluarga sebenarnya berasal dari sebuah dana ventura. Dan dana ventura itu lewat berlapis nomini dimiliki oleh Hastana Group, oleh ayah saya. Artinya, sejak awal, kerajaan yang dipakai Bu Ratna untuk menghina keluarga saya dibangun di atas uang ayah saya sendiri selama bertahun-tahun. Mereka memamerkan kekayaan yang akarnya tertanam pada tangan lelaki yang mereka siram dengan kopi panas. Bagas membawa map itu ke ibunya, gemetar. Bu, lelaki yang ibu siram kopinya, dia pemilik semua ini. Bu Ratna merebut map itu, membaca, wajahnya memutih, cangkir di tangannya jatuh. Pecah berkeping di lantai marmer rumah yang tinggal beberapa hari lagi akan disita. Tidak mungkin, bisiknya. Dia hanya pakai kemeja butut, kesederhanaan. Bu, kata Bagas pelan. Untuk pertama kalinya menyadari sesuatu. Itu bukan kemiskinan, itu kekuatan yang tidak perlu pamer. Damar yang biasanya banyak bicara, kini bisu. Ponsel yang dulu ia pakai merekam penghinaan, kini penuh pesan dari kreditor dan ancaman hukum. Ia membuka rekaman malam itu. Rekaman ayah saya disiram kopi, rekaman yang dulu ia tertawakan. Kini ia menontonnya dengan tangan dingin. Ia melihat detail yang dulu terlewat, ketenangan di wajah lelaki itu, dan logo kecil di kartu nama yang tertinggal di meja. Logo Hastana Group. Mereka bertiga datang ke menara Hastana, bukan untuk menghina, untuk memohon. Resepsionis menahan mereka di lobi marmer yang dingin. Mereka menunggu berjam-jam. Bu Ratna, perempuan yang dulu masuk ke ruang tamu saya dengan kepala terangkat, kini duduk di kursi tunggu dengan kepala tertunduk. Pak Surya akhirnya turun. Bapak Hartono tidak menerima tamu tanpa janji, apalagi tamu yang menyiramkan kopi ke wajah beliau. Tolong, suara Bu Ratna pecah. Kami akan kehilangan segalanya. Rumah, perusahaan, semuanya. Itu, kata Pak Surya tenang, adalah harga yang Anda tetapkan sendiri. Beliau hanya membayar tagihannya. Mereka pulang dengan tangan kosong. Hari itu, surat sita resmi ditempel di pagar rumah mewah Wiranata. Damar kehilangan apartemennya. Bagas kehilangan kantor propertinya. Dalam hitungan hari, keluarga yang dulu mengukur manusia dari aset dan koneksi tidak punya keduanya lagi. Malam itu, di apartemen ayah, saya bertanya satu hal yang mengganjal hati saya. Ayah, kenapa ayah tidak hancurkan mereka sampai habis? Ayah punya kekuatan untuk membuat mereka tidak pernah bangkit lagi. Ayah menatap saya lama, lalu menjawab pelan. Anindya, balas dendam yang membabi buta hanya membuat kita sama rendahnya dengan mereka. Ayah tidak ingin menjadi seperti Bu Ratna. Ayah hanya mau merobohkan satu hal. Kesombongan bukan jiwa mereka. Tapi mereka menyiram ayah dengan kopi panas, kata saya. Suara saya bergetar. Iya, jawab ayah. Tersenyum tipis. Dan kopi itu akan dingin dalam semenit. Tapi pelajaran yang mereka terima, ayah harap akan hangat seumur hidup. Keadilan yang baik bukan yang menghancurkan, Nak, tapi yang menyadarkan. Saya terdiam. Saat itu,
Saya mengerti. Kekuatan ayah saya yang sesungguhnya bukan pada hartanya, tapi pada kemampuannya menahan diri dari menggunakan seluruh kekuatan itu. Tapi di antara reruntuhan itu, sifat lama mereka belum sepenuhnya mati. Dan justru disitulah karma bekerja paling teliti. Damar yang masih menolak percaya mencoba satu langkah nekat. Ia menghubungi seorang wartawan yang dulu sering ia traktir, meminta dibuatkan berita bahwa Wiranata Group dijatuhkan oleh pesaing curang. Ia ingin membalikan opini publik. Tapi pagi setelah ia mengirim pesan itu, wartawan tersebut menelpon balik dengan suara dingin. Maaf, Damar. Media tempat saya bekerja baru saja diakuisisi grup investor baru. Atasan saya melarang keras memuat apapun soal Wiranata. Saya tidak tahu kenapa. Damar menutup telepon dengan tangan gemetar. Tangan tak terlihat itu bahkan sudah lebih dulu sampai ke ruang redaksi. Bu Ratna mencoba caranya sendiri. Ia mendatangi para sahabat sosialita yang dulu rajin memuji gaun dan perhiasannya. Ia ingin meminjam uang untuk menambal sebagian utang. Tapi satu persatu, mereka menghindar. Yang dulu mengantre untuk berfoto dengannya, kini tidak mengangkat teleponnya. Salah satu dari mereka, dengan nada manis yang menyakitkan, berkata, "Ratna, sayang, kamu tahu kan, di dunia ini, orang hanya dekat selama kamu berguna." Kalimat yang sama yang dulu Bu Ratna ucapkan tentang saya, kini dipantulkan kembali ke wajahnya. Lalu datang pukulan yang paling menyakitkan bagi Bu Ratna. Pesta pernikahan anak pejabat yang gagal itu, yang dulu menjadi kebanggaan Damar, akhirnya diambil alih oleh perusahaan catering pesaing. Dan saat acara digelar, foto-fotonya tersebar di mana-mana. Megah, sempurna. Dipuji semua orang. Bu Ratna melihatnya di ponsel, di kursi rumah yang tinggal seminggu lagi disita. Ia menyadari dunia berputar terus tanpa mereka. Tidak ada yang merindukan kesombongan yang hilang. Bagas, di tengah semua itu, datang menemui saya satu kali. Bukan lewat pesan kali ini. Ia menunggu di depan studio kecil tempat saya mulai bekerja. Wajahnya kuyu. "Anindya," katanya, "aku tahu aku tidak punya hak, tapi tolong bicara pada ayahmu. Ibu sakit, tekanan darahnya naik terus." Saya menatapnya lama. Lalu saya bertanya satu hal. "Mas, 5 tahun aku jadi istrimu. Berapa kali kamu membelaku saat ibumu menghina aku?" Bagas terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Karena jawabannya adalah no. "Ibumu sakit karena kehilangan harta," kata saya pelan. "Aku dulu sakit karena kehilangan harga diri setiap hari. Selama 5 tahun, dan tidak sekalipun kamu menanyakan kabar lukaku. Pulanglah, Mas, urus ibumu. Itu memang tugasmu. Tapi, jangan jadikan aku jembatan." Saya menutup pintu. Untuk pertama kalinya, saya tidak menangis setelah berhadapan dengan keluarga itu. Karma tidak selalu datang sebagai petir. Kadang ia datang pelan, seperti air yang menggerus batu. Dalam beberapa minggu, Wiranata Group resmi dinyatakan pailit di pengadilan. Aset dilelang. Nama besar yang dulu dipakai untuk menghina keluarga saya, kini hanya tinggal arsip di koran ekonomi. Hitam di atas putih. Sebuah perusahaan yang dibangun di atas kesombongan, runtuh oleh kesombongan itu sendiri. 6 bulan berlalu. Saya tidak lagi tinggal di apartemen ayah. Saya menyewa studio kecil sendiri, dari uang saya sendiri. Saya menolak setiap tawaran ayah untuk menanggung hidup saya. "Ayah sudah membela harga diri kita," kata saya padanya. "Sekarang giliran saya berdiri di kaki sendiri. Karier saya menanjak." Sebuah proyek desain interior yang saya kerjakan memenangkan penghargaan kecil. Klien mulai berdatangan. Saya tidak lagi desainer di firma kecil. Saya membuka studio saya sendiri. Untuk pertama kalinya, saya merasa utuh. Surat cerai sudah final 3 bulan lalu. Bagas tidak melawan. Mungkin ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia tawarkan. Lalu, pada suatu pagi, ayah memanggil saya ke kantornya. Mereka mengirim surat, katanya, menyerahkan amplop. Bu Ratna, Damar, dan Bagas. Mereka minta waktu untuk bertemu, bukan untuk meminta uang. Mereka bilang hanya ingin meminta maaf. Saya menatap ayah. Ayah percaya. Ayah tidak tahu, jawabnya.
Tapi ada satu cara untuk membuktikannya. Ayah ternyata sudah lama menyiapkan sesuatu, bukan hanya kehancuran, tapi juga sebuah pintu. Selama 6 bulan, diam-diam. Ayah memantau mereka, bukan dengan dendam, tapi dengan pertanyaan. Apakah orang seperti ini bisa berubah kalau semua topengnya dilepas? Ia menyebar sebuah ujian. Lewat perantara, ayah menempatkan sebuah flash drive kecil di tangan Bagas. Isinya satu file, sebuah surat penawaran, bukan tawaran uang. Tawaran pekerjaan rendahan dengan gaji kecil di sebuah yayasan sosial. Tidak ada nama Hartono di sana. Tidak ada petunjuk bahwa itu darinya. Pintu ujian itu sederhana. Kalau mereka mencari kekayaan, mereka akan mengabaikannya. Kalau mereka mencari kehormatan, mereka akan datang. Mereka datang hari itu. Bu Ratna, Bagas, dan Damar berdiri kembali di lobi marmer Hastana Group. Tapi mereka berbeda. Tidak ada gaun sutra. Tidak ada jam tangan mahal. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang masih mereka miliki. Bersih, disetrika rapi. Tetap sederhana. Di mata resepsionis, mungkin mereka tidak berarti. Tapi di mata mereka sendiri, mereka datang membawa sesuatu yang baru. Harga diri yang berbeda jenisnya. Pak Surya sendiri yang menjemput mereka. Selamat datang kembali. Bapak Hartono sudah menunggu. Mereka dibawa ke ruangan di lantai teratas. Ruangan yang sama. Tempat 6 bulan lalu mereka menandatangani surat kehancuran. Di sana hanya ada ayah saya dan Pak Surya. Saya menunggu di balik pintu. Tidak ikut masuk. Tanpa diminta, mereka bertiga berlutut. Kali ini, lutut mereka menyentuh lantai bukan karena ketakutan, tapi karena rasa hormat. Bapak Hartono, Bagas memulai. Suaranya mantap. Tidak panik seperti dulu. Kami datang bukan untuk meminta kembali harta. Kami datang untuk berterima kasih. Terima kasih karena telah menghancurkan kami. Kami baru sadar. Kekayaan kami dulu hanyalah topeng yang menutupi kesombongan kami. Bu Ratna menundukkan kepala. Perempuan yang dulu menyiram kopi panas itu kini bicara dengan suara bergetar. Saya sudah berhenti dari Wiranata. 6 bulan ini saya bekerja di dapur sebuah panti asuhan. Saya belajar menyajikan makanan untuk orang yang tidak punya apa-apa. Makanan sederhana. Seperti yang dulu dimasak menantu saya. Yang dulu saya hina. Ia mengangkat wajahnya dan air matanya jatuh. Ampuni saya, Pakistan, atas setiap tawa saya, atas kopi itu. Damar menyambung. Saya menerima surat penawaran Bapak. Kami akan menandatanganinya. Kami hanya ingin menjadi orang yang lebih baik. Ayah saya memandang mereka lama. Lalu, perlahan, senyumnya kembali. Bukan senyum dingin penuh ancaman seperti malam itu. Senyum yang hangat. Berdirilah, kata ayah. Flash drive yang nak Bagas temukan, itu ujian terakhir saya. Dan kalian melewatinya. Kalian datang bukan untuk uang. Kalian datang untuk kehormatan. Ayah mengulurkan tangan. Tangan yang sama yang dulu hanya disambut ujung jari oleh Bu Ratna. Kali ini, ketiganya menjabat tangan itu dengan kedua tangan mereka. Penuh hormat. Surat penawaran itu masih berlaku. Lanjut ayah. Kalian akan bekerja di yayasan yang saya dirikan. Yayasan Kasih Sederhana. Melayani orang-orang yang dulu kalian sebut debu. Ini bukan hukuman, ini kesempatan penebusan. Lalu, pintu ruangan terbuka. Saya melangkah masuk. Mengenakan pakaian kantor saya sendiri. Membawa map laporan proyek studio saya. Ayah, presentasi proyek hotel butik itu sudah siap, kata saya. Tanpa melihat ke arah mantan keluarga suami saya. Saya menoleh sebentar ke mereka. Saya tidak menunjukkan kebencian, tapi juga tidak kehangatan. Saya menatap mereka seperti menatap orang asing. Anindya, Bagas bicara. Matanya penuh penyesalan. Selamat atas studio barumu. Terima kasih, potong saya. Suara saya profesional. Ayah sudah memberi kalian kesempatan yang pantas. Gunakan dengan baik. Lalu saya melangkah pergi. Tanpa menoleh lagi,
Setahun setelah hari itu, hidup kami berjalan di rel yang baru. Bu Ratna kini benar-benar bekerja di dapur Yayasan Kasih Sederhana. Setiap pagi ia memasak untuk anak-anak panti. Tangan yang dulu menuangkan kopi panas ke wajah ayah saya, kini menyendokkan bubur hangat ke mangkuk anak-anak yatim. Orang-orang yang mengenalnya dulu tidak akan percaya. Tapi ada ketenangan di wajahnya sekarang yang tidak pernah ada saat ia masih kaya. Damar mengelola logistik yayasan. Keahliannya yang dulu dipakai untuk acara mewah, kini dipakai mengatur distribusi bantuan ke daerah terpencil. Ponsel yang dulu penuh rekaman penghinaan, kini penuh foto bantuan yang sampai ke tangan yang membutuhkan. Bagas menjadi manajer operasional yayasan. Jujur, rendah hati, dan untuk pertama kalinya, ia membela orang lemah, bukan menunduk pada yang kuat. Ia tidak pernah menikah lagi. Mungkin ia masih menyesali apa yang ia hilangkan. Tapi penyesalan, kata ayah saya, adalah awal dari memperbaiki diri, bukan alasan untuk berhenti. Mereka tidak lagi kaya secara materi, tapi untuk pertama kalinya, mereka kaya secara moral. Dan saya, studio desain interior saya kini punya 8 karyawan. Saya merancang rumah dan hotel di seluruh kota. Tapi karya yang paling saya banggakan adalah desain ulang ruang bermain di panti asuhan tempat Bu Ratna bekerja. Saya melakukannya gratis, bukan untuk mereka. Untuk anak-anak itu, mahkota yang saya kenakan sekarang bukan dari berlian, bukan dari gelar nyonya besar. Mahkota saya adalah harga diri yang saya temukan kembali setelah ayah saya mengorbankan rahasia terbesarnya untuk membela kami. Sahabat, cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah mengukur seseorang dari pakaian yang ia kenakan. Dan jangan pernah menukar harga diri dengan kenyamanan yang dibeli oleh penghinaan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, menelan hinaan setiap hari demi menjaga pernikahan yang hanya dijaga oleh satu pihak. Kalian mengira bertahan adalah kekuatan, padahal kadang melangkah pergi dengan kepala tegak jauh lebih kuat. Ada juga banyak suami seperti Bagas di luar sana, lelaki yang memilih diam saat istrinya dihina demi ketenangannya sendiri. Ketahuilah, diam di hadapan ketidakadilan bukanlah kedamaian. Itu adalah pengkhianatan yang paling sunyi. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Ratna yang mengira kekayaan membuat mereka berhak merendahkan orang lain, yang lupa bahwa roda kehidupan selalu berputar dan tangan yang hari ini di atas, esok bisa berada paling bawah. Tapi cerita ini juga mengajarkan satu hal lagi, bahwa penyesalan yang tulus selalu diberi ruang untuk penebusan. Ayah saya tidak menghancurkan mereka untuk selamanya. Beliau menghancurkan kesombongan mereka, lalu menawarkan jalan untuk bangkit sebagai manusia yang lebih baik. Karena tujuan keadilan bukan kehancuran. Tujuannya adalah pemulihan kehormatan dalam hidup. Kita semua punya pilihan. Pilihan untuk merendahkan atau memuliakan. Pilihan untuk diam atau membela. Dan pilihan untuk bertahan dalam luka atau melangkah menuju harga diri. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian sendiri di kolom komentar. Tulis dari kota mana kalian menonton. Dan terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.